Ya, kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, tanggal 22 Maret diperingati sebagai Hari Air Sedunia. Air menjadi kebutuhan dasar manusia dan semua orang berhak mendapatkan akses air bersih. Namun nyatanya, menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2018, hanya sekitar 74% penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap air bersih. Air adalah kebutuhan penting bagi setiap makhluk hidup, dan air bersih menjadi kebutuhan dasar dan hak semua orang yang harus dipenuhi. Ketersediaan air dalam keseharian menjadi hal yang penting bagi kehidupan manusia. Memperingati Hari Air Sedunia pada 22 Maret ini, dengan tema besar menghargai air, kita diajak untuk mengingat kembali bahwa air memiliki arti yang berbeda untuk setiap orang. Seberapa penting arti air bagi kehidupan di rumah, keluarga, kesehatan, praktek kultur, hingga lingkungan sekitar. Sayangnya, hingga kini akses air bersih bagi masyarakat masih belum merata. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2018, hanya sekitar 74% penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap air bersih. Selain terbatasnya persediaan air bersih, tingkat sanitasi di Indonesia juga mengkhawatirkan. Laporan sanitasi ASEAN Key Figure menempatkan Indonesia di peringkat terakhir di antara negara anggota ASEAN pada tahun 2018. Menurut laporan tersebut, penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak hanya sebesar 69,3% dari total penduduk. Rendahnya tingkat sanitasi tidak hanya mempercepat penyebaran virus COVID-19, tetapi juga meningkatkan resiko komplikasi bagi para pasien. Ironisnya, Indonesia memiliki curah hujan tinggi dan sumber air alami yang melimpah. Namun, akses air bersih di Indonesia masih terbatas. Ya, memperingati Hari Air Sedunia, kita akan berbincang tentang air sebagai sumber kehidupan. Dan saat ini kita telah terhubung dengan Wahyu Perdana selaku manajer kampanye Pangan dan Air Walhi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, Pak Wahyu, faktanya belum semua masyarakat dengan mudah mendapatkan air bersih dan sanitasi yang baik. Menurut Anda terkait hal ini seperti apa, Pak? Dalam konteks air bersih sebenarnya setidaknya 70% dihitung itu dengan cara penghitungan baru. Jika merujuk data BPS, per 2015 masuk indikator baru, salah satunya air minum dalam kemasan. Sehingga kelompok ekonomi yang bisa membeli terhitung. Padahal dalam konteks pemenuhan hak dasar, maka hal yang harus dihitung pertama apakah aksesnya mudah. Yang kedua, apakah kemudian terjangkau, baik dari sisi jarak maupun pembiayaan. Nah, itu yang jadi penting. Nah, penting diingat, kita hanya bisa mengkonsumsi air ini tidak lebih dari 1% perputaran air di seluruh dunia. 97%-nya berada dalam bentuk air asin yang butuh proses untuk konsumsi. Sisanya adalah air tawar yang bisa masuk layak konsumsi. Untuk air minum hanya 1%. 2% sisanya terbentang dari banyak ekosistem, di air tanah, di air udara, di glasier, dan lain-lain. Jadi penting memandang bahwa air adalah hak dasar. Gitu. Baik, jadi memang ini fakta yang sebenarnya mungkin jarang orang benar-benar memahami bahwa dari 100% air yang tersedia di dunia kita hanya bisa memanfaatkan 1%-nya. Jadi ini bisa jadi faktor penyebab juga kita mungkin lalai terhadap air, Pak. Betul. Nah, kalau bicara apakah ada problem yang mempengaruhi, sama dalam konteks Indonesia, salah satu catatan dari teman-teman Walhi saat penyusunan rancangan undang-undang sumber daya air ya kita meminta kemudian jangan kemudian memisahkan antara air dan ekosistemnya. Karena dua-duanya tidak bisa terpisah. Ketika satu kawasan rusak, hutannya rusak, atau kemudian, kebetulan gambar pantai. Pantai itu sangat ditentukan misalnya oleh ekosistem yang bernama padang lamun. Kalau padang lamunnya rusak, maka intrusi air lautnya ke darat lebih cepat. Nah, kalau itu dipandang terpisah dan hanya dipandang sebagai komoditas, cadangan air kita akan makin sedikit. Nah, sayangnya pendekatan regulasi kita seringkali melihat air hanya sebagai komoditas, bukan sebagai faktor yang hidup.
sebagai sesuatu yang biotik, tapi lebih sering dipandang sebagai sesuatu yang abiotik. Itu satu persoalan. Persoalan lainnya adalah pencemaran. Nah, ini juga jadi PR. Kami juga beberapa pekan lalu cukup gerah begitu dan memberikan kritik keras saat beberapa jenis limbah B3 dikeluarkan dari kategori B3. Padahal sudah ketersediaan kita sangat minim, angka pencemaran tinggi. Ketika kemudian satu regulasi dilonggarkan, itu artinya akses masyarakat langsung ataupun tidak akan terkurangi. Citarum misalnya sepanjang itu yang masuk ke Jakarta, lebih dari 5.000 pabrik di sini. Semua yang berdekatan dengan PLTU punya beban terhadap fly ash dan bottom ash yang juga bisa mencemari air atau yang debu berterbangan. Nah, tapi kan beda kandungan logam beratnya. Yang diingat misalnya karena kita tadi ngobrol soal sulitnya berhadapan dengan sindrom, resiko terpapar logam berat itu salah satunya ialah terhadap janin dan akan lahir dengan kemungkinan resiko dan sindrom yang lebih tinggi. Nah, kalau kemudian faktor-faktor pencemaran itu dibiarkan, itu sama saja kemudian sudah cadangan kita makin sedikit, resikonya untuk berkurang makin kecil. Sehingga tidak bisa melihat persoalan air hanya persoalan parsial. Dia harus dilihat holistik, ada alam yang memutar airnya, dia bukan sesuatu yang bisa diciptakan dan diproduksi oleh manusia. Jadi apa yang tersisa di alam itu yang kita cari. Soal peta daya dukung daya tampung ekosistem air, bagaimana itu bisa berputar dan memurnikan dirinya sendiri, sebenarnya sudah cukup banyak. KLHK misalnya juga keluarkan peta daya dukung daya tampung air untuk Pulau Jawa. Ada 8 daya dukung dan daya tampungnya sudah terlampaui lebih dari 80%. Artinya harusnya tidak ada izin baru untuk mengeksploitasi air begitu, kebutuhan AMDK, pengelolaan macam-macam. Nah, sayangnya hasil rekomendasi satu kementerian tidak serta-merta kemudian menjadi timbangan dalam pengambilan kebijakan. Saya kira itu jadi catatan kita semua juga. Baik, jadi pencemaran ini benar-benar menjadi momok juga bagi sumber kehidupan kita yang ini, dan ini ironis sebenarnya Pak, kalau kita melihat contoh di Pulau Jawa saja, kalau bisa dipresentasi atau mungkin dinilai dari parameter 1 sampai 5, berapa nilai yang bisa diberikan untuk kualitas dan ketersediaan air yang layak untuk masyarakat, Pak? Merujuk data KLHK, kalau di lingkungan itu dikenal daya tampung, daya dukung. Kurang lebih sederhananya begini, daya tampung itu kemampuan alam ketika dia menerima faktor dari luar, limbah apa, kemudian diolah secara mandiri oleh alam sampai murni kembali. Daya dukung kemampuan alamnya untuk menyediakan air. 2 parameter indikator itu sudah melampaui 80%. Artinya sebenarnya ada upaya serius misalnya untuk Pulau Jawa. Nah, sayangnya itu seringkali hasil kajian tidak diikuti dengan keputusan kebijakan politik. Kalau ditanya 1 sampai 5, kita sudah cukup parah dan kita sih 5. Begitu. Baik, jadi memang masih ada ketimpangan juga antara hasil penelitian dengan kenyataannya begitu ya Pak ya? Tuh, ada ketimpangan antara apa BPS misalnya punya catatan, KLHK punya catatan, tapi ketika dia menetapkan kebijakan itu tidak merujuk pada data yang sebenarnya diolah oleh komunitas. Baik, kalau dilihat ini tadi Bapak sendiri sempat menyinggung bahwa pencemaran limbah di sungai sampai ke laut mungkin juga sangat-sangat memprihatinkan dan ini berdampak juga pada kesehatan masyarakat. Nah, kalau dilihat dari regulasinya, apakah pemerintah sudah cukup tegas untuk menindak kasus pencemaran ini, Pak? Sayangnya belum secara holistik. Ada problem nomenklatur lain, ada problem soal ketatanegaraan lain. Kalau kita ingat misalnya Jawa Barat, Jakarta sempat begitu keras sampai membuat sport khusus begitu, memberikannya terlibat untuk melakukan penegakan hukum terhadap pabrik, terhadap pengolahan limbah, terhadap PLTU yang kemudian tidak mengolah limbahnya. Sempat berjalan efektif berapa saat, tapi sayangnya di penghujung 2020 begitu, seluruh kewenangan daerah kan ditarik ke pusat, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya air. Kewenangan daerah itu dihapus melalui omnibus. Itu yang jadi PR. Soal pelonggaran jenis kategori limbah yang awalnya limbah bahan berbahaya racun begitu terus diturunkan menjadi limbah biasa, itu juga bagian dari aturan turunan di Omnibus Law. Jadi akhirnya
seringkali kita bertanya, ini betulkah untuk memberikan itu omnibus law-nya, ataukah kemudian memberikan kelonggaran investasi? Karena aturan-aturan turunan yang keluar begitu soal kelonggaran limbah, soal penarikan wewenang dari daerah pusat, atau pemerintah daerah. Dengan secara politik dia juga dipilih langsung oleh rakyatnya, dia punya kewajiban juga memelihara masyarakat. Termasuk dalam konteks ini pemenuhan terhadap hak atas air, termasuk perlindungan akses masyarakatnya terhadap. Baik, Pak Wahyu, dari Walhi sendiri, apakah sudah ada upaya untuk bersinergi dengan pemerintah dan juga para pelaku usaha untuk mengedukasi bagaimana pengelolaan limbah untuk bisa memberikan atau meningkatkan lagi kualitas air yang ada di Indonesia? Salah satu sinergi kami pilihannya memang akhirnya adalah mengingatkan suara kritis, kalau itu limbah ya letakkan dalam kategori limbah. Nah, konsekuensinya bukan perubahan jenis administratif. Misalnya jenis debu batu bara yang terbang dan endapan dulu B3. Dan itu banyak kita gunakan di sekitar PLTU, pembangkit listrik. Jenis limbah sawit yang sempat kasusnya dibuang secara asal-asalan di Marunda, itu dulu juga jenisnya limbah B3. Tapi karena cara pandangnya hanya administratif, dirubahlah yang awalnya B3, bahan beracun berbahaya itu menjadi limbah non B3. Yang menerima resiko kan masyarakat sekitar dan yang terdampak, yang olah, yang pengusahanya ya nyaman saja. Nah, penting diingat ya, bumi yang kita tinggali kan hanya satu-satunya. Iya. Kalau kita kehilangan air, kita kehilangan tempat tinggal, tidak ada alternatif hingga saat ini. Kita tidak pernah berhadapan dengan kondisi yang cukup serius, misalnya seperti Cape Town di Afrika Selatan, atau Chennai di India, ketika hampir satu wilayah sebesar kabupaten kota betul-betul tidak ada air yang layak minum. Sebelum kita sampai ke situ, harusnya kita mengambil langkah mitigasi, pencegahan yang lebih. Pencegahan jangan sampai justru kondisinya semakin memburuk begitu ya Pak Wahyu ya? Betul. Baik Pak Wahyu, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Hal Indonesia. Tetap jaga kesehatan Pak, selamat kembali beraktivitas. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hal Indonesia.